Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Septi Holisa Umami SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 3 untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Vina Pratna Paramita. 2. Hastati Nindita Safikri. 3. Sofia Intan Zeni. 4. Sofia Mega Fitri. 5. Beni Eka Putra. Yang keenam, saya sendiri, Adelia Pengikarisma. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang penyesuaian akun dan penyusunan neraca lajur serta penyajian laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Vina Pratna Paramita dengan NIM 21104112114. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian jurnal penyesuaian dan alasan membuat jurnal penyesuaian. Jadi, setelah kita membuat neraca saldo, maka langkah yang selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Akan tetapi masih sering terjadi setelah periode akuntansi masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa transaksi. Nah, oleh karena itu, sebelum menyusun laporan keuangan, kita harus melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi tersebut. Proses penyesuaian tersebut dibuat dalam bentuk jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun terhadap kenyataan pada akhir periode tersebut. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada data dan informasi internal yang merupakan bukti internal, seperti bukti memorial yang dibuat oleh manajer akuntansi atau manajer keuangan. Nah, selain itu juga ada beberapa alasan perlunya dibuat jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama adalah kepraktisan. Mungkin dalam kondisi tertentu tidaklah praktis untuk mencatat setiap kali terjadi transaksi karena kondisi transaksi tersebut mungkin hanya memiliki nilai rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi. Sebagai contoh, misalnya pemakaian bahan habis pakai atau semacamnya. Pencatatan atas pemakaian bahan semacam ini tentunya tidak praktis jika dilakukan setiap kali pemakaian atas bahan tersebut. Oleh karena itu, transaksi seperti ini sebaiknya dicatat pada akhir periode dalam bentuk penyesuaian. Yang kedua adalah alokasi periodik. Dalam kondisi tertentu, biaya baru dapat dicatat pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian selama satu periode. Contohnya adalah penyusutan aset tetap. Karena perhitungannya berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, nilai ekonomis, dan juga umur aset, maka transaksi seperti ini baru bisa dicatat pada akhir periode. Saya Sofia Mega Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban penyusutan, yang kedua perlengkapan, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang masih harus diterima, yang kelima beban dibayar di muka, yang keenam pendapatan diterima di muka, yang ketujuh penghapusan piutang, yang terakhir atau yang ke-8 estimasi pajak. Kemudian membuat jurnal penyesuaian. Tahapan dalam cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Dan terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur dan berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Pedoman menyusun neraca lajur. Pedoman menyusun neraca lajur ada beberapa kolom, yaitu 1. Kolom nomor akun. 2. Kolom nama akun. 3. Kolom neraca saldo. 4. Kolom jurnal penyesuaian. 5. Kolom laba rugi. 6. Kolom neraca. Dan 7. Penjumlahan. 8. Menghitung selisih antara kedua sisi. 9. Melakukan penjumlahan dari sisi debit dan sisi kredit. Tahapan dalam pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat formal neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga,
mengisi kolom jurnal dan penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi, kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian menderita kerugian. Bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. 1. Laporan laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik itu beban usaha ataupun beban di luar usaha. 2. Laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dari beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Menyusun laporan laba rugi. Berikut ini cara menyusun laporan laba rugi. 1. Buat terlebih dahulu jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laba rugi, gunakan akun-akun seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. 2. Tampilkan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. 3. Dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. 4. Laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja, karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Untuk penyusun hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. 5. Sebelum menyusun laporannya, ketahui dulu format yang disajikan. Di atas laporannya, harus menuliskan identitas atau nama perusahaan, jenis laporan laba rugi, dan periodenya. Selanjutnya, di bawahnya tercantum 3 komponen utama, yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Ketiga komponen tersebut jadi inti dari laporan laba rugi yang harus disajikan. 6. Untuk akun pendapatan dan beban, mengutip dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Sementara komponen laba rugi merupakan selisih total pendapatan dan total beban. Jika total pendapatan lebih besar dari nilai beban, maka terjadi laba. Sebaliknya, jika total pendapatannya tidak lebih besar dari total beban, terjadi rugi. Baik, saya Hastantini Dita Safikri akan menjelaskan pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada capital statement perusahaan perseorangan. Dalam perusahaan ini, pemiliknya adalah individu tertentu, sehingga tambahan modalnya diperoleh dari laba bersih dan juga tambahan modal pemilik. Yang kedua, ada capital statement perusahaan persekutuan. Bentuknya mirip dengan perusahaan perseorangan, hanya saja dalam perusahaan persekutuan terdiri dari 2 orang atau lebih pemiliknya. Yang ketiga, ada capital statement perusahaan perseroan. Dalam perusahaan ini, laporan ditandai dengan adanya kepemilikan saham, sehingga laba perusahaan perseroan dialokasikan dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan ekuitas. Cara menyusun laporan perubahan ekuitas ialah yang pertama adalah letakkan modal awal di posisi atas laporan. Modal awal harus berada di atas laporan karena nantinya modal tersebut akan dikurangi atau ditambah dengan akun-akun yang ada di bawah modal awal tersebut.
Yang kedua adalah tentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Sebelum membuat laporan perubahan ekuitas, usahakan terlebih dahulu membuat laba rugi, karena laba rugi diperlukan untuk membuat laporan perubahan ekuitas untuk menambah modal atau mengurangi modal. Yang ketiga, tentukan penarikan yang diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Jadi ini juga diperlukan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, hitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Hitung modal akhir. Jadi modal awal dikurangi akun-akun yang ada di bawahnya hingga terciptanya modal akhir dan disesuaikan apakah modal akhir tersebut cocok atau tidak. Baik, di sini saya akan mengajukan pasal selanjutnya, yaitu laporan laba ditahan atau retained earnings. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Perbedaan laporan perubahan ekuitas dengan laporan laba ditahan yaitu perubahan yang terjadi dalam laporan laba ditahan adalah perubahan struktur laba ditahan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Cara membuat laporan laba ditahan: yang pertama, kumpulkan data yang diperlukan dan laporan keuangan perusahaan. Kedua, jika tidak mempunyai informasi laba bersih, mulailah dengan menghitung laba kotor. Yang ketiga, hitunglah laba operasi. Yang keempat, hitunglah laba bersih sebelum pajak. Yang kelima, hitunglah laba bersih setelah pajak. Yang keenam, kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayarkan. Yang terakhir, hitunglah saldo akhir dari akun laba ditahan. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.